Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas emiten asuransi dengan kode ASMI, Asuransi Maximus Graha Persada. Jadi, asuransi Maximus Graha Persada ini atau ASMI pada hari ini mengalami kenaikan 33,78%, which is itu adalah kenaikan yang cukup luar biasa untuk hari ini. Karena 33% hampir arah ya. Oke, sebelum masuk ke dalam technical, saya akan membahas dulu sekilas terkait dengan fundamentalnya supaya kita tahu emiten yang sedang kita tuju itu emiten apa sih ya? Apakah fundamentalnya bagus, valuasinya mahal atau murah? Nah, kita lihat saja. Oke, secara net income Q1 Q2 naik, tapi di tahun sebelumnya di Q2 mengalami penurunan. Kemudian dari sisi balance sheet-nya, cash-nya 26 billion, short term debt-nya 5, long term debt-nya 5. Buat saya ini lumayan. Kemudian secara valuasi PER-nya 71,59, bukan selera saya karena ini mungkin kemahalan. 3,97 juga PBV-nya juga kemahalan buat saya. Kemudian cash flow statement-nya minus 122 billion dan free cash flow-nya juga minus 122 billion. Ini bukan pilihan saya untuk investasi. Kemudian untuk growth-nya, EPS-nya quarter to year on year growth-nya minus 17,8, bukan juga. Altman Z-score 1,35, bukan pilihan saya karena saya lebih memilih di atas 3. Kemudian juga Petersky Efforts-nya juga 5, masih kurang. Kemudian dari sisi ROE 0,1%, pertumbuhannya menurut saya kurang menarik. Dan average net profit margin-nya juga cuma 6,3%, juga tidak begitu menarik. Pembagian dividennya di sini kelihatannya tidak ada ya. Oke, jadi memang ASMI ini kelihatannya eh, cocoknya untuk trading ya, cocoknya untuk trading. Kemudian dari sisi laporan keuangan, kalau kita lihat, saya akan melihat dari cash karena kalau perusahaan yang bagus, cash-nya meningkat. Perusahaan yang sedang berjuang atau membayar hutang, cash-nya juga bisa menurun karena dia membayar hutang dan membayar hutang itu berarti tandanya perusahaannya bagus karena dia mampu membayar hutang. Kalau di sini cash-nya turun sedikit dari 27 ke 26. Oke, oke. Kemudian dari sisi liabilitas, saya biasa melihat liabilitas, terutama yang jangka panjang, utang jangka panjang. Kalau di sini kita lihat menurun jumlah liabilitasnya. Kemudian saya akan lihat pendapatan usahanya. Pendapatan usahanya juga menurun, tapi laba per sahamnya dia malah naik. Oke, saya lihat dari sisi arus kasnya, penerimaan dari preminya menurun. Oh, tidak begitu bagus. Kemudian arus kas bersih dari operasi juga masih minus 8 miliar ya, kalau nggak salah 8 miliar. Sementara arus kas dari aktivitas investasi juga malah naik. Ini tandanya ada aset yang dijual. Apa saja aset yang dijual? Oh, ini ada pencairan deposito dan penjualan reksadananya. Oke, kemudian dia juga membeli reksadana 57 dan eh, depositonya 208 ya. Mungkin ada pemindahan ini depositonya sehingga menghasilkan kas bersih sebanyak 7 miliar. Nah, kalau 7 miliar di sini berarti operasinya minus, berarti dia membiayai dari penjualan investasinya. Kalau di perusahaan asuransi mungkin oke kali ya. Kemudian kita lihat dari pendanaan, ini bayar utang, utang sewa pembiayaan is okay, berarti dia bisa membantu. Kas awalnya dan kas akhirnya berkurang sedikit. Oke, jadi bisa kelihatan ya. Jadi ternyata eh, operasinya masih negatif dan itu bisa dibiayai dari hasil penjualan investasinya. Kalau perusahaan asuransi mungkin tipikalnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut lihat fundamental chart-nya. Kalau dilihat di sini kita pakai time frame yang lebih luas. Oke, sebelumnya memang terjadi kenaikan yang sangat luar biasa ya dari perusahaan ASMI ini dari 2000 dari mungkin harganya kira-kira di harga seratusan, oh bahkan 95 ya, 81 juga pernah.
81 ke 1200 kenaikannya luar biasa, top, Marco top dari 2014 ke 2020, luar biasa. Nah, ini karena ditunjang fundamentalnya memang yang kelihatan ini ya bagus ya, naik, net income-nya naik, walaupun di 19 ke 2020 ini lebih cenderung dipengaruhi oleh mungkin aliran uang maupun spekulasi karena net income-nya konsisten turun, sementara harga sahamnya naik. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi lebih detail, ternyata di 2021 ada kenaikan nih. Nah, kita tinggal menunggu di kuartal 3-nya apakah terjadi kenaikan lagi atau tidak. Kalau misalkan terjadi kenaikan lagi, boleh jadi yang terjadi hari ini adalah rebound yang disebabkan oleh kenaikan performa dari perusahaan. Cuma jangan bergembira dulu karena boleh jadi rebound yang sebelah sini sama yang sebelah sini ya. Dia naik untuk turun. Oke, kemudian kita lihat lagi nih. Lihat lagi dari sisi ininya, volume profilnya. Oke, kalau kita lihat time frame yang lebar, memang kebanyakan ada di sebelah sini. Ketika sahamnya mungkin lagi digoreng ya, karena net income-nya sebelah sini kan turun. Digoreng, dia naik. Nih tanda-tanda digoreng seperti ini, terlalu overconfidence marketnya. Kemudian kalau kita lihat lagi dari time frame yang lebih kecil, posisi sekarang ini, posisi 3 hari yang lalu adalah posisi terendah di harga 112. Itu paling rendah karena sebelumnya dia berada di posisi paling puncak. Mungkin harganya akan sama di harga tahun 2015, 2014, 2015 lah. 2014 tadi lah harganya 81. Nah, eh, kalau investornya kayaknya nggak mungkin ya. Investor 2014 itu dia pasti akan menjual di harga atas nih, karena dia untungnya profitnya besar banget. Tapi kalau misalkan di sini kemungkinan besar nih orang-orang pada cut loss ya. Pada cut loss, kemudian ini ada entry yang baru. Kita lihat apakah entry-nya ini disebabkan oleh adanya market maker yang masuk atau smart investor yang masuk gitu ya. Kita lihat di analisa teknikal yang sebelah sini. Oke, setelah kita lihat, sekilas saja langsung, maaf, saya minum dulu sebentar. Oke, kalau dilihat dari foreign flow-nya, ini cukup menarik karena foreign flow-nya sempat naik ya. Nah, di sini nih ada pembelian foreign flow naik. Di hari kedua, di volume yang besar ini, dia naik beli tapi di hari keesokannya dia jual nih, short term banget nih, short term trader nih kelihatannya, cuan puluhan persen langsung keluar cabut gitu kan karena besoknya dia keluar. Kalau dilihat dari bandar movementnya malah nggak ada ya, nggak ada yang lokal nih yang mengerek harga naik karena kita lihat di sini memang dia konsisten untuk turun terus, untuk keluar terus karena mungkin khawatir. Bisa jadi dia cut loss nih. Cut lossnya udah kelewat besar, harganya naik, tetap dilepas ininya, emitennya, sahamnya. Kemudian kalau kita lihat dari super trend sih memang bagus ya, karena ini kan baru di awal-awal. Dari MA20 juga bagus, karena masih di awal-awal masuk MA20. Ini kalau yang mau swing mungkin bisa entry ketika MA20, tapi kita juga harus hati-hati juga nih. Soalnya ada pertanyaan masuk ke saya kemarin ketika membahas BKSL, harganya sudah naik tinggi, masuk, tapi esoknya harganya turun dan esoknya lagi turun walaupun ada perlawanan di sana. Nah, eh, untuk teman-teman yang mau trading, jangan lupa pakai money management. Kemudian kalau entry, jangan sekali, entry-nya 3 kali. Kita average down. Nanti setelah entry 3 kali, average down, baru kita tentukan kapan stop loss-nya nih. Apakah minusnya sampai 5%, 10%, itu tergantung selera atau kita mengikuti ini ya, support resistennya untuk menentukan kapan keluarnya. Nah, itu juga bisa. Nah, balik lagi, kalau misalkan entry, ya kita harus pakai money management. Jangan langsung semua all in, habis itu bingung ketika harganya turun. Nah, kalau misalkan kita sudah ada persiapan, misalkan kita memberikan 3 amunisi,
Jadi beli, kemudian kalau harganya turun dalam range tertentu, kita average down, masih turun juga, kita average down lagi, kemudian masih turun juga, kita lihat apakah sudah melewati eh, titik stop loss kita. Kalau misalkan titik stop loss kita menggunakan persentase, taruhlah persentasenya 5%, berarti setelah di average down 3 kali, kemudian masih turun di atas 5%, berarti memang sudah saatnya cut loss. Tapi kalau misalkan masih belum menyentuh 5%, di hold dulu. Itu cara yang diajarkan oleh mentor saya ketika saya masih awal-awal di bursa. Jadi dengan cara seperti itu, kita nggak terlalu panik kalau misalkan harganya turun. Boleh jadi harganya diturunkan untuk dinaikkan, boleh jadi. Tapi boleh jadi juga harganya turun memang delosor turun terus nih kayak ini nih. Turun terus delosor kan ya. Nah, kalau turun terus kayak gini ya memang kalau misalkan kita trader, kita cut loss. Tapi kalau kita investor, nah mungkin kita wait and see dulu. Tapi ini kita berbicara dalam konteks trading ya. Setelah melihat seperti ini, kemudian kita lihat juga volume profilnya, kemungkinan besar yang bermain di sini adalah kebanyakan trader jangka pendek. Nah, kalau kita lihat dari tanggal 7 sampai tanggal 9, 7 di sini sampai tanggal 9, kita lihat ini masih big distribusi, artinya masih banyak yang menjual. Kemudian kalau kita lihat yang menjual ini ya, rata-rata harga penjualannya tuh di harga 135 153, 157. Ini boleh jadi mereka yang XC ini ya, yang kemarin, oh yang ini nih, yang menjual foreign-nya mungkin ini adalah ZP, LS, dan AG. Ya, kalau dilihatnya ZP ini kemungkinan ZP dan LS ini ya. Nih, kemungkinan dia jual di situ, untung tipis, jual. Ini harga belinya mungkin di harga 100-an, jualnya di harga 42, 142, lumayan ini. Ini LS 197, wah lumayan banget, bisa untung hampir 100% ya. Nah, nggak heran karena keuntungannya lumayan ya, ini dijual. Kemudian kita perlu ngecek juga, kalau misalkan ini ngeceknya yang ini nih, CP/PDNI. Dengan harga rata-rata pembeliannya di 202, oh CP nih di pucuknya nih, CP masuk di harganya 202. Dia beli di sore hari kelihatannya. PD 170 dan NI 177. Oke, masih di sini ya. Nah, kemungkinan kalau misalkan mereka besok masih borong, harganya kemungkinan masih akan naik. Tapi kalau kenaikannya seperti ini biasanya kalau saya lihat nggak ada yang bandarnya, foreign-nya juga sudah keluar, kemungkinan besar adalah isinya retail. Nah, kalau isinya retail, kita juga harus berhati-hati karena secara fundamental tadi kan kita sudah lihat ya, fundamentalnya seperti apa. Berarti isinya adalah kemungkinan kalau tebakan saya bukan investor tapi adalah trader. Tapi boleh jadi memang ada investor yang masuk di situ. Tapi saya lebih yakin bahwa ini adalah retail karena secara transaksi juga nggak begitu besar, nggak ada 1 miliar, dan boleh jadi nanti di broker summary-nya itu di order book-nya dia akan loncat-loncat. Kalau nggak loncat-loncat, nilainya sedikit kecil, jadi gampang banget naik dan gampang juga turun. Nah, oleh karena itu, untuk Anda trader dengan amunisi yang sangat besar, mungkin perlu disesuaikan dengan jumlah penawaran yang ada di emiten ini ya. Disesuaikan, kalau mentor saya bilang 1/30 dari jumlah penawaran, rata-rata penawaran di order book-nya. Kalau misalkan lebih daripada itu, nanti Anda malah nyangkut atau nanti pausnya tahu harganya malah di bawah menyelam. Oke, demikian dari saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, tonton sampai akhir, dan kunjungi lagi video saya berikutnya. Terima kasih banyak sudah setia menonton video saya. Selamat berjumpa kembali.